Tempo hari kami diberi kabar Mas Hendy, seorang aktivis budaya, bahwa Sabtu Pahing akan ada pertemuan bedah buku babat Banyumas. Langsung saja dong kami siap menghadirinya karena kami yakin akan ada banyak pengetahuan baru di sana. Hingga Sabtu malam itu kami datang ke sana, ke kandang kebo, tempatnya Bapak Nasirun di Mandirancan, Patigaraja. Berkenalan dengan teman-teman baru yang sangat luar biasa. Suasana yang dingin karena hujan lebat jadi hangat. Bukan karena teh dan wajiknya mikanya, tapi karena obrolan seputar sejarah Banyumas. Saling topokan, belajar bersama tentang sejarah Banyumas dengan rujukan pada buku terjemahan dari Babat Banyumas, Marta Derejan dan Wiratmaja. Wirasaba itu adalah wilayah paling barat dari Keraton Majapahit. Pasir Luhur adalah wilayah paling timur dari Pajajaran. Nah, keduanya saling menikah. Terus ada nanti dari Raden Katuhu beralih penceritaan ke yang pertama kan Raden Katuhu. Raden Katuhu punya adik namanya Banyak Sosro. Banyak Sosro yang katanya menjadi menantunya Adipati Pasir Luhur yang melahirkan Joko Kaiman. Jadi setelah itu ada bab Joko Kaiman. Setelah bab Joko Kaiman ada bab Yait Oli. Yait Oli itu yang makannya di Cakak. Terus ada Sayembara Raja. Bagaimana Yait Oli yang sudah dihukum mati karena berencana membunuh Raja Majapahit dibebaskan karena dia bisa memenangkan sayembara. Terus ada periode Wirasaba itu menjadi kadipaten Islam. Terus ada Joko Kaiman mengabdi di Wirasaba, kemudian menjadi menantu adipati, kemudian menjadi adipati, kemudian memindah dari Wirasaba ke Banyumas. Ini yang diselamati menjadi hari jadi Banyumas, dan kemudian menceritakan tentang keturunan Joko Kaiman. Jadi buku Babat Banyumas ini sampai di keturunan Joko Kaiman. Jadi bupati 9. Wargotomo 1 itu kan bupati ke-6. Joko Kaiman itu ke-7. Nah, Ngabei Sana, Ngabei Kaligetuk, Ngabei Bawang, terus Yudanegara 1, 2, 3, 4, 5. Urutan berapa itu? Karena nanti ketika Yudanegara 1 dihukum mati, yang menggantikan bukan anaknya, tapi orang dari Keraton Solo. Yudanegara dihukum mati, yang menggantikan bukan anaknya, dari Keraton Solo lagi. Tapi semua bupati pengganti dari Keraton Solo itu tidak tetap di sini, karena selalu dikacau bagaimana agar pulang ke Solo. Salah satunya adalah dengan dibentuk tim huru hara. Jadi pokoknya dibikin keributan biar selalu ribut, geger, dan dianggap ini bupati yang tidak mampu mengatasi keamanan. Begitu, ceritanya begitu. Tapi saya membayangkan ke depan itu tetap ada proses baca. Jadi saya posting di web atau jenengan baca bukunya. Nah, nanti kita tinggal, saya akan menyusun kurikulum selama 1 tahun. Jadi minggu ini kita bahas apa, tapi paling tidak karena saya tidak ingin menjadi sumber, panjenengan sudah baca semua itu, baik di web atau di bukunya. Jadi ada modal ketika kita akan mendiskusikan. Saya tidak ingin bahwa saya dianggap tahu. Saya tidak ingin bahwa seolah-olah panjenengan tidak tahu dan saya lebih tahu. Bagaimana agar kita sama tahu, mempertemukan, saling tahu. Itu pun Mas Arif. Itu Mas Majapahit di Banyumas ini ada Banyumas, ada Wirasaba, ada Pasir Luhur. Jadi pada waktu Majapahit itu baru ada Wirasaba. Belum ada. Belum ada.
adanya Banyumas itu pada waktu di Padang. Demak, Ya, Demak itu masih Wirasaba. Pasir Luhur ada. Pasir Luhur ada, tapi tidak masuk wilayah Majapahit. Yang wilayah Demak. Masuknya wilayah Pajajaran. Negara ini negara mereka Artinya wilayah Banyumas yang sekarang dari itu, ketika Majapahit, penguasanya sebagian Wirasaba. Kan Banyumas itu Wirasaba ini. Apa maksudnya? Banyumas masuk Wirasaba. Wirasaba itu Majapahit. Ya. Di selain ada Pasir Luhur, Ya. masuk Pajajaran. Oh tidak. Cuma dalam mereka ya. Pasir Luhur itu batasnya mana Mas? kalau detail ini tidak tercatat. Kan di mana? Pasir Luhur, Pasir terbilangnya Purwokerto. Purwokerto. Luhur. Nah, kalau di babat Pasir Luhur itu sampai Ciamis. Ya kalau memang kalau dari tahu sendiri zaman Panjang dengan Pangeran Mangkubumi Sama Demak. ya Demak itu batas timurnya Sindoro Kuring dan batas baratnya itu Sungai Citarum. Ya, Pasir Luhur. Iya. Jadi wilayah Banyumas ini masuk Pasir Luhur apa Iya, ya memang sebenarnya itulah dia. Jadi babat itu agak sedikit lanjut. Jadi kita ada kejelasan, kita ada validasi. Kan begini, orang kita selama ini orang Indonesia lebih banyak kita terlalu berkata Banyumas. Iya. Yang kapan Pasir Luhur yang langsung? Kapan Pasir Luhur hilang? Nah, itu menarik. Ada. Menarik. Sehingga lebur yang muncul adalah adanya Banyumas, ada Barangnya. Sedangkan Pasir Luhur pasir masih ada. Cuma ada, kan cuma kulit di pasar. Di lain sampai ada. Termasuk pendataan Wirasaba sebagai pusat hubungan hilang juga. Apa maksud dulu jawab? Nah, sebelum dijawab, Ya. saya pengen tahu sejarahnya dulu bagaimana menjadi 4 karsidenan kan dengan Banyumas, Itu udah Pasir Luhur sama di Barang sama Pasir Luhur. Itu. Jadi Malam itu juga dibahas soal rencana kedepannya mengenai pembentukan komunitas babat Banyumas serta kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Cukup menarik karena selama ini kita temui sebenarnya banyak para pecinta sejarah budaya yang sepertinya berjalan sendiri-sendiri, ya kayak langkah batire kayak gitulah. Jadi kurang pergerakan untuk bisa menularkan kecintaan sejarah dan budaya leluhur kepada masyarakat. Dan semoga saja komunitas babat Banyumas ini nantinya bisa menularkan semangat kebanyumasanan pada dunia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Matur nuwun. Kelilan.